Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harapkan semua Anda sehat dan bukan cuma sehat tubuh kita tapi juga jiwa, roh terpelihara sempurna dalam Tuhan. Haleluya. Senang bisa menjumpai Anda di pagi hari ini dan sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah. Terima kasih Engkau masih memelihara kami sampai pagi ini Tuhan. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu begitu sempurna dan itu yang membuat kami kagum kepadamu. Tuhan, kiranya lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, sungguh-sungguh akan menegur, akan menguatkan kami dan memberkati kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat menjadi berkat dan kekuatan. Kami naikkan syukur kami ke dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita dalam bacaan di pagi hari ini Lukas 14, saya mau ambil di ayat yang ke-15 sampai ke-24. Ada banyak sekali perikop di sana, tapi saya tertarik dengan satu ini. Karena rupanya hari-hari ini juga banyak orang sedang melakukan ini. Nah, melakukan ini tuh melakukan apa? Lukas 14 ayat 15 sampai 24, di sana tertulis tentang perumpamaan tentang orang-orang berdalih. Berdalih itu alasan. Berapa banyak hari-hari ini orang itu suka alasan. Kalau saya ngomong alasan gini saya juga tertegur loh. Pertama kali saya diperintah Tuhan untuk melayani lewat nubuatan seorang hamba Tuhan. Waktu itu saya ngeles. Saya ngeles, maksudnya saya alasan. Seperti kayak Nabi Musa dan Yeremia ya, orang lain sajalah, jangan saya. Saya ini gak pandai ngomong Tuhan, yang lain aja lah. Mungkin saya melayani dalam bentuk yang lain lah. Ya saudara, kalau bahasa Surabayanya itu ono alasannya. Nah, Tuhan pengen supaya kita tidak menjadi umat-umat yang suka alasan. Ya, Anda kalau ada di samping kiri kanan Anda keluarga, coba dijawil gitu ya. Jangan suka alasan ya. Yang sebelahnya juga bilang, jangan terlalu banyak alasan. Nah, kali ini kita akan merenungkan ya perumpamaan tentang orang-orang berdalih. Saya baca ayat 15 sampai 24. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Kemudian ayat 19, yang lain berkata, nah ini mulai terjadi alasan demi alasan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Orang kalau suka alasan biasanya minta maaf. Itu kalimat awalnya biasanya begitu ya. Terus dikatakan yang lain berkata lagi, ayat 20. Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Makanya I'm so sorry, minta dimaafkan. Padahal itu alasan. Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Saudara, kalau dalam bahasa Jawanya, Surabayanya, kok cek kebacute gitu ya. Ada orang mau bikin pesta, semua diundang, tapi yang diundang ini alasan. Yang satu begini, yang satu begitu, yang lain juga begitu. Sampai kesel yang punya hajatan ini. Ya, sampai harus kemudian siapapun yang lu temui, ayo paksa datang.
Ya, karena apa? Ini rumahnya harus penuh karena ada sebuah perjamuan yang besar di situ. Nah, Saudara, ayat 24 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu sasaran Tuhan lewat perumpamaan ini adalah kita jangan menjadi umat Tuhan yang terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan dibuat-buat lagi. Ya, saudara, ada beberapa pelajaran yang penting yang kita bisa pelajari dari perumpamaan di pagi hari ini dalam Lukas 14 ini. Yang pertama saya pelajari di sini, orang yang suka alasan, hati-hati. Karena alasan itu adalah cara yang paling mudah untuk setan menjebak saudara, untuk menjatuhkan saudara sebagai orang percaya. Loh, kok bisa begitu, Pak? Gimana caranya? Kok alasan itu bisa dipakai setan untuk menjatuhkan saudara sebagai orang yang beriman? Pengkhotbah 7 ayat 29. Mari kita buka sama-sama. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi di situ dikatakan apa? Mereka mencari banyak dalih, alasan. Kalau Anda ini sudah jadi anak Tuhan sekian lama, bahkan sekian puluh tahun, saya percaya kok Anda itu nggak mungkin tertarik sama dosa. Saya yakin kok saudara itu nggak tertarik berzina. Saya yakin saudara nggak tertarik untuk korupsi. Saya percaya saudara nggak mungkin mencuri atau ngemplang duitnya orang. Saya rasa saudara nggak akan begitu. Tetapi saudara, meskipun otak saudara tidak memikirkan hal-hal seperti itu, tapi kenapa ya banyak anak Tuhan kemudian jatuh? Sampai kadang-kadang kita kaget, hah, pendeta itu, hah, itu majelis itu jatuh dalam dosa, ya. Saudara, kita terkaget-kaget karena ingat satu bahaya ini, setan menjembatani dengan satu kata alasan. Kenapa seorang yang sudah mencintai Tuhan bahkan melayani Tuhan sekian lama kemudian jatuh dalam berzina? Alasan, ya habis dia sih senggol-senggol, WA-WA, ngerayu-ngerayu. Lama-lama kan ya gimana ya Pak ya. Saya kan ya akhirnya jatuh dalam rayuannya. Saudara, kenapa banyak anak Tuhan jatuh? Karena setan menjembatani dengan satu kalimat, satu kata yaitu alasan. Saudara ingat gak kisah dalam 1 Samuel 13 ya, antara Raja Saul sama Samuel. Samuel ini sebagai seorang nabi yang bertugas untuk membakar persembahan, itu gak datang-datang. Sementara rakyat ini membutuhkan suara Tuhan, harus menghadap Tuhan dengan persembahan itu. Sehingga rakyat dan Raja Saul ini panik. Sudah masih ingat gak kisah itu? Ya, sehingga kemudian apa? Saul punya alasan untuk akhirnya dia sendiri yang maju untuk membakar persembahan itu. Padahal tugas dia sebagai raja bukan seperti itu. Harusnya tugas Samuel. Tapi dia punya alasan kan? Alasannya apa? Persoalannya yang pertama, Samuel ini kok gak datang-datang ya? Kok telat? Sementara rakyat ini sudah panik. Ya, rakyat ini akibat panik sudah terpecah belah. Ini situasi bahaya. Menurut pemikiran siapa? Saul itu logikanya ya nggak apa-apa dong mestinya saya yang membakar persembahan ini. Tetapi saudara, ketika Samuel datang, dikatakan apa? Dia nggak bilang, makasih loh ya udah dibantu, makasih loh udah menggenapkan rencana Tuhan. Nggak ngomong begitu. Tetapi Samuel berkata pada Saul, ngomong apa? Bodoh sekali perbuatanmu itu. Lihat saudara, tidak ada alasan yang bisa membenarkan ketidaktaatan kita. Sekali lagi, tidak ada alasan apapun, tidak ada kalimat apapun yang bisa membenarkan segala macam dosa dan ketidaktaatan kita. Ya, nggak taat ya nggak taat aja, dosa ya dosa aja, nggak usah dijembatani dengan satu kata alasan. Disitulah banyak orang jatuh. Alasan, cara yang paling mudah untuk setan menjebak saudara hari-hari ini. Untuk saudara kemudian menjadi lemah dan kemudian saudara menjadi jatuh. Ya, saudara jangan kompromi, jangan menghalalkan segala macam cara. Kalau saudara sudah menemukan alasan, kemudian saudara bisa melakukan sesuatu yang menurut logika saudara benar, sekali tidak taat, itu tetap tidak taat. Ya, sehingga membuat tindakan kita itu seolah-olah benar gitu kalau kita sudah temukan alasan. Tidak demikian saudara. Hari ini, ayo sungguh-sungguh kita taat. Dalam perumpamaan tadi, ketika Tuhan itu mengundang,
Harusnya kita yang diundang. Yes sir, siap komandan, siap jenderal. Harusnya kan begitu, nggak usah alasan yang katanya baru menikah lah ya, katanya baru beli hewan ternak lah sehingga harus mengurusnya. Saudara, Tuhan tidak senang kita menjadi umat Tuhan yang suka beralasan. Dan yang kedua, apa poin penting dalam perikop ini mengenai orang-orang yang suka alasan. Sekali lagi, kalau ada di samping kiri kanan Anda, keluarga Anda dijawil, tuh jangan banyak alasan. Ya, engkau bisa dipakai setan untuk menjembatani sehingga saudara melakukan dosa ketidaktaatan. Ya, yang kedua, alasan. Saya catat di sini adalah sebagai satu bentuk untuk saudara melempar tanggung jawab. Ya, setiap kita pasti punya tanggung jawab masing-masing yang harus dikerjakan. Tapi orang yang cari alasan itu nemu aja gitu kalimat untuk dia tidak melakukan itu. Padahal itu adalah tanggung jawabnya. Ya, saya katakan orang yang suka alasan, kalau dalam bahasa Inggris, you are chicken, ayam, pengecut. Ya, karena apa? If someone calls you a chicken, they mean that you are afraid to do something. Artinya Anda itu takut melakukan sesuatu. Sehingga Anda melemparkan tanggung jawab itu pada orang lain. Saudara, karena tidak mau bertanggung jawab atas tindakan yang diambil atas hidup saudara sendiri, saudara mulai mencari alasan. Padahal saudara sedang melempar tanggung jawab. Saudara masih ingat gak kejadian awal Adam dan Hawa? Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca. Ini sebagai salah satu bentuk pelemparan tanggung jawab yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Lihat alasan kan, gak nyambung loh antara pertanyaan sama jawaban. Pertanyaannya Tuhan nanya apa ke Adam? Kok kamu itu jadi ketakutan dan malu telanjang? Emang siapa yang ngasih tahu lu itu telanjang? Harusnya kan jawabnya, ya Tuhan saya ini malu, saya habis melakukan dosa itu ya sehingga saya telanjang terbuka semuanya. Saya makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Harusnya kan ngomongnya kayak gitu, tapi apa? Alasan, ya gara-gara cewek ini yang kamu kirim, si Hawa ini. Makanya saya jatuh dalam dosa, gara-gara lu, lah malah orang lain disalahkan. Itu loh orang yang suka melempar tanggung jawab. Dia sendiri penakut, tidak mau menerima sebuah tanggung jawab itu, dialihkan ke orang lain. Demikian juga Hawa. Lihat saudara di ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, lihat saudara, ditanyakan, lu itu ngapain sih? Tapi dia sedang melempar tanggung jawab kan? Dikatakan apa? Ular itu loh. Nah, gak nyambung lagi kan saudara? Bener gak? Saudara ini loh orang-orang yang suka alasan. Dia sedang melempar tanggung jawab pada orang lain karena dia takut untuk segala sesuatu yang dia sudah lakukan. Saudara, ini yang harus kita waspadai hari ini. Jangan sampai kita ini melempar tanggung jawab. Ya saudara, seseorang yang memberi alasan dalam segala kalimatnya adalah sebenarnya seorang yang takut untuk datang dengan rendah hati, ngomong sama Tuhan, iya Tuhan saya salah. Kalau toh hari ini saudara salah, jangan melempar tanggung jawab pada orang lain. Terimalah konsekuensinya, minta ampun sama Tuhan. Bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil saudara. Apa artinya? Sehingga ia, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita, dosa saya, dosa Anda, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Ini satu jaminan. Tuhan bilang apa? Ayo datang sama aku, minta ampun, maka aku akan mengampunimu. Jangan alasan. Jangan melempar tanggung jawab pada orang lain. Ya saudara, ada banyak orang hari-hari ini alasan gitu. Ya Tuhan sebenarnya saya pengen hidup benar ya Tuhan. Pengen hidup suci, hidup kudus. Katanya Bapak Pendeta kan gitu ya di gereja ya. Tapi kan gimana ya kita kan hidup di dunia yang keras gitu. Saya sebagai pengusaha gak bisa lah. Yang lain juga curi-curi timbangan. Ya saya juga ikut-ikut lah. Kalau gak gitu kan saya gak cuan. Saya rugi Pak Pendeta. Ya alasan lagi kan. Ya melempar tanggung jawab. Habis orang lain juga begitu kok. Saudara, ya saya benernya ingin hidup sungguh-sungguh Pak. Anak muda ada yang bilang kayak gitu.
Ya, tapi teman-teman yang lain selalu ngajak saya. Ya, pun juga dalam kehidupan rumah tangga, saya pengen hidup sungguh-sungguh Pak dalam Tuhan, melayani Tuhan. Tapi suami saya itu nggak support, suami saya itu melarang saya, suami saya itu nggak seneng gitu kalau saya ke gereja, suami saya itu nggak seneng gitu kalau saya baca firman. Lagi-lagi yang disalahkan apa? Suami. Padahal selalu ada kesempatan loh, saudara untuk datang di hadapan Tuhan. Ya, ya gimana ya Pak Pendeta ya, saya ini keluarga broken home, bapak ibu saya itu gak bener gitu hidupnya, makanya hari ini saya nakal. Tuh, mulai nyalahkan lagi, orang tuanya lagi. Ya memang betul, orang tua dalam hal ini salah karena mereka sedang membuat anaknya terluka gara-gara broken home itu. Saudara, tetapi cobalah jangan melempar tanggung jawab. Ya, ambil konsekuensi itu, minta ampun sama Tuhan untuk segala ketidaktaatan, segala dosa yang kita lakukan. Coba mertua saya itu bisa paham sama saya. Saya nggak tengkar gitu Pak tiap hari sama suami saya. Nah saudara lagi-lagi cari alasan. Ini yang banyak saya temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara semua kata-kata itu sama. Yaitu apa? Saya itu nggak salah. Orang lain yang salah. Orang lain yang patut disalahkan. Padahal saudara adalah penakut. Dan saudara sedang melempar tanggung jawab itu pada orang lain. Yuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini terima tanggung jawab kita masing-masing. Sama seperti dalam perumpamaan ini, ketika kita diundang, ya, jangan kita melempar undangan itu pada yang lain, tapi mari kita terima undangan datang itu untuk datang dalam pesta perjamuan, termasuk ada banyak sekali. Tuhan mengundang kita, berbisik secara lembut dalam hati kita, mari datanglah kepadaku, engkau yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Ya, terima itu. Dan jangan menemukan kalimat alasan. Ya, yang terakhir, apa sebenarnya yang saya temukan dari perumpamaan ini? Alasan yang pertama tadi adalah apa? Satu cara untuk setan menjatuhkan saudara. Yang kedua, alasan adalah sebenarnya saudara adalah penakut dan sedang melempar tanggung jawab pada orang lain. Dan yang ketiga, alasan itu menghambat banyak berkat. Saudara senang berkat kan? Saudara mau terima berkat kan? Tapi kenapa saudara hari ini tidak menerima berkat itu? Karena saudara banyak alasan. Pak, Bu, jangan banyak alasan. Anak-anak muda jangan banyak alasan. Tuhan itu sebenarnya sudah ingin memberkati saudara, tapi saudara terlalu banyak alasan. Dalam perumpamaan yang kita baca, sebenarnya kan gak ada sesuatu yang menakutkan kan? Ayo datang, aku ini loh undangan, banyak makanan, ya, banyak sajian minuman. Ayo kita happy-happy, ayo kita senang-senang. Ini bicara tentang prinsip kerajaan Tuhan loh saudara, kerajaan sorga. Ya, di sorga ada kesenangan. Tapi banyak orang takut, aduh kalau saya datang sama Tuhan nanti kan saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu. Aduh nanti saya kan nggak bisa menikmati kesenangan dunia lagi. Aduh gimana ya? Saudara banyak orang sedang ketakutan gitu untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup sungguh di dalam Tuhan. Karena dia pikir bahwa apa? Nanti banyak aturan-aturan yang melarang kesenangan-kesenangan dunia dan dosa yang sudah dia jalankan hari ini. Padahal sebenarnya tidak ada kewajiban yang sampai terlalu besar, sampai saudara tidak bisa melakukannya. Percayalah, kalau Tuhan menyuruh pasti Tuhan akan memberikan satu modal kekuatan untuk kita melaksanakan perintah-perintahnya, bukan? Tidak ada yang terlalu sulit untuk dijalani. Sebenarnya Tuhan itu ingin menyediakan berkat buat saudara. Ya, saudara dekat sama Tuhan, menyerahkan hidup 100%. Itu enggak menakutkan. Mungkin menurut saudara membosankan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada tanggung jawab yang berat. Yang ada adalah pesta perjamuan. Sehingga dengan alasan, mereka rugi kan? Saudara bayangkan, diundang datang terus alasan nggak bisa datang. Nggak bisa menikmati makanan dalam perjamuan itu bukan? Saudara tidak bisa menerima berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sudah sajikan dalam kehidupan kita bukan? Ya. Kalau kita siap menghadapi segala persoalan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita tahu berkat-berkat yang akan kita raih dalam kehidupan ini. Jadi jangan banyak alasan. Matius 5 ayat 37, jikalau iya hendaklah kamu katakan ya. Ya saudara, jika iya hendaklah kamu katakan ya, kalau tidak ya tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara ingin ketemu dengan berkat-berkat Tuhan, stop alasan. Ya, seperti yang tadi saya cerita, ini saya tutup dengan kesaksian saya. Ya, 2003 saya waktu dipanggil untuk melayani, saya juga alasan gitu. Tuhan saya nggak pandai ngomong, Tuhan saya itu nggak ngerti Alkitab, yang lain sajalah Tuhan. Ya, tapi hari ini
17 tahun saya renungkan. Ternyata seandainya saya waktu itu berkeputusan untuk menolak panggilan undangan Tuhan untuk saya melayani dalam hidup saya. Hari ini saya renungkan mungkin sudah tidak ada lagi berkat-berkat itu. Tidak pernah ada berkat-berkat yang saya temui, berkat mujizat, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat damai sejahtera dalam hati saya. Itu tidak akan pernah jumpai seandainya 2003 itu saya menolak untuk melayani panggilan melayani Tuhan. Saudara, rugi bukan? Hari ini jangan sampai rugi. Tuhan sudah mau sediakan segala hal yang baik kepada saudara. Tapi hari ini taati panggilannya. Ya saudara, jangan menemukan banyak alasan. Bisa nggak kita berkata, Tuhan sesakit apapun hati saya. Tapi karena ini perintah Tuhan, maka saya harus tetap maju. Saya harus tetap menjalankan. Saya nggak akan cari-cari alasan Tuhan. Saya akan dengan tulus mengikut Engkau. Saya tahu Roh Kudus pasti akan memberikan kekuatan buat saya untuk melangkah dalam rencanamu, dalam janji-janjimu. Saya pasti akan mendapatkan kemenangan. Hari ini saudara, doa saya, saudara temukan segala berkat di balik firman Tuhan pagi hari ini yang sudah saya bagikan buat saudara. Dan biarlah hari ini ketika kita tidak beralasan kembali, maka segala hal yang luar biasa Tuhan semakin tambah-tambahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajar kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang tidak berdalih atas panggilan Tuhan, atas perintah Tuhan. Jadikan kami sebagai umat yang menyenangkan-Mu Tuhan, dengan taat 100% Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat, berkati kesehatan mereka. Berkati Tuhan setiap keluarga, suami, istri, anak-anak dalam perlindungan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala virus COVID-19. Biarlah kami boleh terpelihara sempurna badan, jiwa, dan roh kami. Terpelihara sempurna dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Memberkati gereja Allah adalah kasih. Memberkati Tante Erna, Tante Frida, dan semua pengerja yang ada Tuhan. Biarlah kami terus melayani Engkau tanpa alasan sedikit apapun. Tuhan, kami tahu segala berkat yang baik Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih saudara, selamat pagi dan sampai berjumpa dalam anugerah Tuhan yang lebih indah. Shalom.